Halo, selamat malam saudara. Jumpa lagi di Dialog Presisi bersama saya Tommy Ristanto. Saudara, dalam mengungkap suatu tindak kejahatan, penegak hukum tidak hanya bergantung dari keterangan saksi ataupun tersangka. Proses pemeriksaan dalam mengungkap sebuah kasus juga dibutuhkan pendekatan ilmiah atau juga forensik. Proses identifikasi laboratorium forensik dalam penyelidikan sebuah kasus menjadi sangat penting karena akan menguak fakta dari penyebab kematian seorang korban. Dan untuk membahas hal ini, di studio TV Polri telah hadir bersama kami seorang dokter forensik perempuan pertama yang bergelar dokter. Ya, beliau adalah Kombes Pol Dr. Sumi Hasti Purwanti. Selamat malam, Dok. Salam presisi. Salam presisi. Sehat ya, Dok ya? Sehat. Kita malam hari ini akan membahas tentang forensik, tentang otopsi dan sebagainya agar masyarakat lebih mengetahui apa sebenarnya dunia forensik ya, Dok ya. Ya. Namun sebelum itu saudara, kita akan melihat tayangan berikut ini terlebih dahulu. Mengungkap sebuah kasus tindak pidana, diperlukan kejelian aparat penegak hukum untuk menemukan fakta peristiwa yang sebenarnya. Melalui serangkaian investigasi pengungkapan kasus, Polri mengedepankan penyidikan berbasis ilmiah melalui Scientific Crime Investigation sebagai upaya penguatan alat bukti dalam proses penanganan perkara pidana. Scientific Crime Investigation pada dasarnya merupakan rangkaian proses penyelidikan atau penyidikan kejahatan dengan mencari dan menemukan fakta-fakta dalam suatu kasus. Scientific Crime Investigation digunakan untuk mengenali, mendeteksi, dan memverifikasi bukti dari kasus kejahatan melalui uji puslap-for, inavis, dan forensik. Penegak hukum tidak hanya bergantung pada keterangan saksi hidup atau tersangka dalam penyelidikan suatu tindak pidana dalam mengungkap suatu tindak kejahatan, karena itu membutuhkan pendekatan ilmiah forensik. Proses identifikasi laboratorium forensik dalam penyelidikan sebuah kasus menjadi penting karena akan menguak fakta dari penyebab kematian korban. Melalui pemeriksaan dan menganalisis bukti dari TKP untuk mengembangkan temuan objektif yang dapat membantu menemukan bukti baru dalam penyelidikan. Dokter forensik sangat berperan dalam membantu aparat penegak hukum dalam membuktikan perkara tindak pidana. Seperti pada peristiwa kecelakaan, dokter forensik melakukan proses identifikasi korban yang melibatkan ahli odontologi forensik untuk memeriksa gigi terkait identifikasi korban dan ahli antropologi forensik untuk mengidentifikasi korban berdasarkan tulang yang ditemukan. Sementara pada kasus pembunuhan, pemeriksaan oleh ahli forensik khususnya kedokteran forensik akan sangat penting dalam hal menentukan penyebab kematian, waktu kematian, dengan melakukan otopsi jenazah korban. Ilmu forensik sangat membantu kinerja aparat penegak hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana yang terjadi mulai dari tingkat penyidikan hingga pada tahap pengadilan terhadap kasus yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia, agar suatu kasus dapat terungkap dengan cepat dan tepat. Ilmu forensik dalam pengungkapan suatu tindak kejahatan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan penanganan hukum yang tepat sasaran dan membantu kinerja penegak hukum dalam penetapan pelaku kejahatan. Polri, sebagai aparat penegak hukum, mengedepankan penanganan suatu kasus melalui Scientific Crime Investigation dengan didukung tim forensik yang berasal dari SDM internal Polri, serta peralatan yang menggunakan teknologi modern untuk mengungkap peristiwa dengan akurat dan penuh kehati-hatian, serta objektif dan transparan dalam penanganan kasus. Saudara, ketika kita mendengar istilah forensik, maka yang terpikirkan pertama kali adalah tentang bedah mayat, kemudian otopsi kematian, dan lainnya. Nah, untuk masyarakat awam pastinya juga masih belum banyak yang tahu nih, apa sebenarnya forensik ini. Dan karena kita sudah bersama Bu Hastri, kita pengen tahu dulu, ini sosok legend dalam dunia forensik Indonesia. Bu, sebenarnya Ibu terjun di dunia kedokteran forensik ini sejak kapan? Tahun 2002. 2002, artinya sudah 20 tahun ya? Saya masih
Itu. Itu 20 tahun berarti kan Bu Iya. ya? Luar biasa sekali karena saya melihat jika ada kasus-kasus seperti bencana, kemudian kasus hukum atau pembunuhan biasanya ibu juga turut serta kan? Betul, ya. Nah, makanya kita juga pengen tahu sebenarnya apa peran dari seorang forensik ketika kemudian terjadi bencana ataupun kemudian kasus pembunuhan, Bu. Jadi sebenarnya spesialis saya itu dengan dokter lain ya, setelah dokter umum terus ngambil spesialisasi itu di ilmu kedokteran forensik, yaitu ilmu yang mempelajari seluruh ilmu pengetahuan kedokteran untuk kepentingan peradilan. Jadi harus dokter dulu baru spesialis forensik, dan memang berhubungan atau bekerja dengan tubuh manusia baik itu hidup atau meninggal, seperti itu. Nah, tapi kemudian ketika kemudian tadi ada kasus-kasus, perannya ngapain aja sebenarnya, Bu? Kalau untuk peran di kematian ya atau tubuh manusia yang sudah meninggal itu luas sekali, Mas, karena di situ kepentingannya tadi untuk peradilan. Jadi membuat terang suatu tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia ini. Seperti itu. Tubuh manusia meninggal itu kalau ditentukan dia meninggal wajar, selesai. Teman-teman penyidik pasti tahu. Karena juga waktu pendidikan di kepolisian dilatih dan diberi ilmu pengetahuan tentang menentukan tadi meninggal wajar atau tidak wajar. Kalau tidak wajar baru diserahkan ke kita nih ahlinya menentukan ini apakah dia korban pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan. Ya, karena tadi kita mendapatkan ada sebuah kasus meninggal tidak wajar, ya Bu. Nah, kerja forensik apa saja, boleh tolong di breakdown itu, step by stepnya seperti apa, Bu? Kebetulan kalau saya dulu sering sekali di kamar jenazah ya, dan pernah 2,5 tahun sebagai kepala instalasi forensik di Rumah Sakit Polpus Kramat Jati, ya setiap hari di kamar jenazah. Jadi semua jenazah atau tubuh manusia yang meninggal ke kamar jenazah ya kita periksa padanya dan sesuai prosedur yang berlaku di rumah sakit. Dan saya pikir di seluruh Indonesia bahkan di dunia itu SOP-nya untuk pemulasaran jenazah ini sama. Jadi meninggal tidak wajar, kita menunggu dulu dari permintaan penyidik, misalnya memang diteruskan untuk diotopsi, baru lengkap kita periksa. Lengkap itu dalam arti butuh waktu lama ya, dan kita bekerja juga dengan tim. Jadi jenazah datang di depan, dicatat petugas administrasi, dan setelah itu ada untuk timbang jenazah, dan ada tim juga untuk mencatat, memfoto dia pakai baju apa, propertinya apa, seperti itu. Baru masuk ke kamar jenazah. Dan kita sudah siap dengan properti untuk mengerjakan jenazah ini. Ya, apa saja Bu yang dilakukan? Apa saja yang dicari untuk kemudian kebutuhan-kebutuhan hukum tadi, Bu? Oh ya, kalau yakin, oh dok memang saya minta otopsi. Tapi seringkali kalau ke keluarga atau masyarakat tuh kayak kata otopsi, kayak kita bilang kita mau periksa luar dan dalam lengkap nih. Tujuannya apa sih? Pertama pasti penyidik, teman-teman polisi akan tanya, waktu kematiannya kapan sih dok? Itu. Seperti saya mengajari mahasiswa saya juga sama teman-teman kepolisian, misalnya saya memberi materi di PTIK itu penting sekali waktu kematian. Tahu nggak Mas untuk apa? Alibi. Tuh, itu penting sekali ya. Jadi kita memang berburu sama waktu kematian. Kadang sering ditanya, kenapa sih kamu malam-malam otopsi? Pagi ditelepon otopsi. Ya itu, berburu dengan waktu kematian. Penting sekali alibi itu, karena kalau teman-teman penyidik tahu meninggalnya jam 2 sampai jam 4 sore, mereka akan memberitahu teman-teman yang di TKP nih, siapa sih yang melihat jam-jam segitu saksi. Seperti itu, dan itu sangat membantu sekali. Lah, baru diperiksa lengkap semuanya, kita bisa tahu, oh cara kematiannya karena mungkin kekerasan, atau karena proses racun, atau karena tindakan lain yang membuat dia meninggal, misalnya sakit mendadak, tapi ada ada perkenaan dengan benda tumpul, benda tajam, bisa menyebabkan dia meninggal. Itu kita buktikan sakitnya yang membuat dia meninggal atau perkenaan dengan benda-benda ini, seperti itu. Dan terakhir yang penting sekali, sebab kematian. Jadi jangan sampai kita tidak tahu nih sebab kematian
dengan korban ini itu karena nanti kepentingan di peradilan tadi, kira-kira si pelaku ini dapat hukuman berapa lama, harus ditanyakan di terakhir ini sebab kematian itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman penyidik. Sebab kematian, terus kemudian kapan kematiannya itu juga yang kemudian akan diketahui dari hasil otopsi ya. Saya pastinya kita pengen mendengar juga pengalaman Ibu, apa nih kasus yang paling susah dipecahkan, tapi nanti ya setelah jeda ya Bu ya. Saudara, Dialog Presisi masih akan segera kembali usai jeda pastinya. Saudara, kita kembali lagi di Dialog Presisi masih bersama saya Tommy Ristanto dan juga pastinya Bu Hastri. Kita lanjutkan ya Bu ya. Nah Bu, ngomong-ngomong kalau untuk Indonesia sendiri, peralatan ataupun laboratorium forensiknya itu udah standar ataupun kemudian tidak kalah dengan asing atau gimana Bu? Tidak kalah, sangat sesuai standar internasional. Bahkan di pusatnya di Puslap Sentul betul-betul sudah bisa dipertanggungjawabkan lah secara sahih gitu. Jadi bisa dipakai gitu. Dan itu saya dengar malah di Asia untuk pemeriksaan DNA-nya itu bagus di Puslap di Sentul itu. Kalau di kami karena saya bekerja di kamar jenazah kan berhubungan dengan jenazah, semua pemeriksaan bahkan pengambilan sampel juga bisa kita ambil dan kita periksa sesaat waktu itu, waktu setelah selesai bekerja untuk memeriksa jenazah itu bisa. Jadi semua mengikuti standar dan karena kamar jenazah ada di rumah sakit ya, jadi itu juga termasuk salah satu untuk akreditasi rumah sakit. Jadi bisa harus maksimal seperti itu. Artinya hasilnya juga ini benar-benar sahih dan bisa dipertanggungjawabkan ya Bu ya? Bisa, karena ya dokternya juga saya sendiri, timnya juga ada untuk kompetensi ya di Persatuan Dokter Forensik Indonesia, bahkan di IDI untuk mengurus semua perizinan SIP, STR, jadi bisa bekerja dengan baik gitu. Luar biasa. Kalau melihat rekam jejak Ibu gitu ya, itu kan udah panjang sekali seperti saya sebutkan tadi, bom Bali, Sukhoi, bahkan yang kita pernah ya Bu beberapa kali interview seperti dulu ketika tenggelamnya kapal Senopati dan lain-lain ya Bu ya. Ada nggak Bu kasus yang menurut Ibu paling sulit untuk kemudian mengidentifikasi penyebab kematian ataupun kasus itu sendiri Bu? Kalau sulit itu kalau bencana identifikasi kan kita fokusnya mencari identitas ya untuk identifikasi dan bisa dikembalikan ke keluarganya dengan jelas. Kita udah tahu mungkin meninggalnya memang karena ledakan pesawat terbang atau terbakarnya hutan seperti itu. Kalau kasus pembunuhan atau homicide yang terbakar atau dibakar itu yang kadang sulit atau mutilasi. Nah itu. Jadi memang kesulitannya karena bagian tubuhnya udah kemana-mana nih, tapi ditaruhnya di tempat-tempat yang bisa ditemukan orang. Nah itu kesulitan seperti itu dan bahkan sekarang kayaknya tuh kejahatan semakin tinggi dan yang membuat meninggal ini penjahatnya tuh kayak semakin canggih. Jadi bisa menghilangkan sidik jari, tangan, gigi, bahkan kepala. Saya ada kasus seperti itu di Jawa Tengah. Kita tidak bisa mengidentifikasi karena data-data primernya udah dihilangkan. Gitu. Ada seperti itu. Bahkan dibakar juga ada. Itu kesulitan. Tapi dengan kegigihan teman-teman penyidik, waktu kematiannya yakin, cara kematiannya kita memberitahukan penyidik dan mereka bekerja dengan olah TKP yang bagus, bisa kita ungkap akhirnya. Jadi tetap ada kolaborasi yang baik sih. Baik. Bu, kalau kemudian tadi Ibu menyatakan kan beberapa hal-hal penting data primer dihilangkan. Metodenya seperti apa Bu? Karena biasanya kan ada antemortem, postmortem, boleh tolong dijelaskan Bu? Kalau antemortem kan data yang didapat sebelum dia meninggal dunia. Kalau postmortem data yang didapat setelah meninggal dunia. Itu untuk kepentingan bencana. Kalau untuk kepentingan mengidentifikasi luka di tubuh jenazah dengan antemortem postmortem, kita bisa melihat oh luka ini didapat sebelum dia meninggal dunia. Atau luka ini didapat setelah dia meninggal dunia. Bisa saja, saya ada kasus, bukan bisa saja ya, ada kasus juga seorang ditaruh di rel kereta,
seolah-olah ditabrak kereta api, terus meninggal, terbagi ya, bagian-bagian tubuh kita periksa terus kita lihat. Kita sampaikan ini dia udah meninggal dulu, ditaruh di sini, seolah-olah accident. Makanya itu tadi saya bilang, pembunuhan kah, bunuh diri atau accident. Itu bisa diketahui semua ya Bu ya? Bisa, dengan dengan keahlian kita melihat dari lukanya, tepi lukanya, dalamnya luka, jaringan luka, bahkan perdarahannya, itu bisa kita identifikasi. Bahkan kasus saya pertama dulu, kenapa saya jadi dokter forensik di TKP pembunuhan di Semarang itu, saya bisa bilang karena masih belajar lama, akhirnya terungkap ini seolah-olah dia bunuh diri, ternyata dia adalah korban pembunuhan. Gitu. Nah, ngomong-ngomong korban pembunuhan, ada satu kasus nih Bu ya, di Sukabumi ya, yang Subang ya, di Subang itu yang belum terpecahkan ya Bu ya. Sebenarnya apa kesulitannya Bu yang dihadapi biasanya dalam mengungkap sebuah penyebab kematian? Ya, kalau di jenazah, saya karena berbicara di jenazah sebenarnya sudah selesai ya tugas saya, sudah memberikan hasil otopsi, juga mendukung dengan pemeriksaan yang pertama dan juga pengambilan sampel DNA, seperti itu. Tinggal kita cari lagi yang mempersempit temuan di TKP dari DNA, jadi bisa kita lihat saintifiknya. Jadi dia tidak bisa menolak lagi kalau ada DNA dia di TKP, seperti itu aja. Cluenya itu. Jadi DNA itu juga menjadi bisa dikatakan jalan terakhir untuk kemudian mengungkap sebuah kasus ya Bu ya? Seperti itu, makanya kalau ke masyarakat menemukan orang meninggal dan aneh dari posisinya atau dari bajunya ya, kok tidak normal, misalnya bajunya separuh atau ada robek-robek, atau pernah juga kan waktu itu yang ada tusuk seorang wartawan itu kan. Nah itu masyarakat minimal jangan diapa-apain ini. Jenazahnya biarin aja, karena nanti bisa terkontaminasi dengan DNA-nya dia yang nolong. Tuh. Kalau didiamkan sampai tim Inavis datang, tim olah TKP datang, malah membantu sekali itu. Jadi intinya kalau kemudian ada kasus, katakanlah ya ada jenazah, jangan kemudian kita apa-apain ya. Biarkan laporkan ke polisi saja, biar kemudian tim yang bertindak ya Bu ya. Kita ingin tahu sebenarnya Bu ya, jadi kalau kemudian ada kasus, misalnya ini kematian yang mencurigakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai kemudian prosesnya itu menghasilkan kesimpulan Bu? Kalau memang dia pasti meninggal karena kekerasan, biasanya sih nggak sampai 1 hari ya. Jadi visum bisa jadi dan kita bisa bilang penyidiknya meninggalnya karena apa sebab kematian. Tapi biasanya kalau memang dia meninggal mati lemas karena diracun, kita butuh waktu 1 minggu untuk menentukan racunnya. Tapi kalau dari tanda tubuhnya, kita biasanya yakin, oh iya ini memang tanda-tanda orang diracun seperti ini loh. Berarti dia memang meninggal karena diracun, tapi untuk mendukungnya, nunggu pemeriksaan laboratorium forensik. Jenis racunnya yang bisa membuat dia meninggal dunia. Tuh. Jadi untuk kemudian jika ada katakanlah kematian dengan tanda-tanda yang ada, bahkan 1 hari pun sudah bisa diketahui apa penyebabnya Bu ya? Luar biasa, luar biasa. Nah, tingkat akurasinya sini Bu, yang kemudian kita juga penasaran apakah hasil misalnya dari Ibu dan tim itu benar-benar sangat akurat atau berapa persen akurasi untuk kemudian bisa dikatakan benar itulah penyebabnya? Tergantung berapa lama dia meninggal dan diserahkan ke kami untuk diperiksa. Kalau teman-teman penyidik sih biasanya kalau yakin dia ini meninggal tidak wajar, diperiksakan ke kami, dimintakan otopsi, ya itu biasanya sih 99% sih, 1% sang pencipta. Jadi bisa kita simpulkan sebab kematiannya. Itu juga sekarang kita juga selain memastikan ya kalau kasus-kasus yang meninggal setelah 2 atau 3 hari kan sudah mengalami pembusukan. Kita harus yakinkan nih misalnya ketemu orang digantung, orang terjerat, betul nggak dia gantung diri atau meninggal dulu, itu kita periksa dari jaringan di sekitar lukanya
pemeriksaan patologi anatomi. Jadi di situ bisa lihat, memastikan, meyakinkan ini luka didapat sebelum dia meninggal dunia. Tuh. Jadi Akurasinya 99%. Iya. 1%-nya punya Tuhan. Tuhan, karena kita bekerja juga tanggung jawabnya juga kepada Tuhan. Luar biasa. Terus Bu, kalau seandainya nih ya, tadi Ibu kan sudah melakukan tugasnya untuk melakukan otopsi dengan profesional tadi ya, tanggung jawabnya tadi ke Tuhan juga gitu. Tapi kemudian ada ketidakpuasan. Apakah mungkin untuk kemudian otopsi ulang, Bu? Ketidakpuasan dari masyarakat atau keluarga gitu. Iya, benar. Tergantung penyidik. Yang meminta kami otopsi, yang meminta kami memeriksa jenazah lengkap itu kan penyidik. Yang meminta ulang juga penyidik, tergantung. Tapi bila mana jenazahnya sudah diperiksa lengkap dan sesegera mungkin dan kita butuh waktu untuk menentukan sebab kematian, saya pikir cukup dengan yang pertama. Karena semakin lama jenazah misalnya dimakamkan ya, terus dibongkar lagi atau diperiksa lagi, hasilnya juga tidak mesti sama ya, bahkan bisa tidak ketemu apa-apa karena pembusukan. Dan penilaian ahli forensiknya juga bisa berbeda, tidak ketemu apa-apa karena sudah mengalami pembusukan. Seperti itu. Jadi itu faktor yang berpengaruh ya, seperti tadi Ibu sampaikan bahwa ketika kemudian katakanlah sudah seminggu, apakah kemudian hasilnya bisa menjadi berbeda atau gimana Bu? Bisa berbeda karena proses pembusukan itu. Tapi bila memungkinkan katakanlah memang dibutuhkan sebuah otopsi ulang, apakah bisa mengetahui penyebab pastinya juga bisa diketahui Bu? Tergantung penyidik tadi saya bilang. Tapi kalau memang jenazah dari awal sudah meninggal segera diotopsi itu selengkap, kenapa harus diotopsi ulang? Karena hasil yang pertama saya yakin teman-teman forensik di Indonesia bahkan di seluruh dunia pasti bekerja sesuai kompetensi dan ada etika-etika yang bisa dipertanggungjawabkan secara sahih, dan saya dibilang tanggung jawabnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Terus kalau untuk pengembangan personal sendiri Bu, apakah kemudian ada pelatihan-pelatihan secara khusus baik di domestik atau di dalam negeri maupun luar negeri Bu? Ada, kita setiap tahun ada pertemuan ilmiah tahunan dokter forensik, itu kan sharing, pengalaman, knowledge ya, dan juga melihat dokter ini kompetisinya, memang dia banyak kasus, bagaimana sharing lah, adik-adik yang habis forensik juga banyak. Terus kita ke internasional, kita udah diakui juga. Dan nanti tahun ini di bulan November ada AFSN, jadi pertemuan forensik internasional di Jakarta, di Indonesia. Luar biasa. Kita panitianya. Baik, Saudara, dialog presisi masih akan berlangsung lagi. Pastinya usai jeda dengan Bu Hasri ya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Saudara, Anda masih setia di Dialog Presisi, tentunya bersama Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti. Bu, kita pengen merecap gitu, obrolan kita gitu. Kalau kemudian masyarakat masih bertanya, urgensi atau arti penting dari seorang tim forensik atau kedokteran forensik itu apa dalam penegakan hukum, Bu? Sangat penting sekali, karena di tubuh jenazah ini merupakan barang bukti yang harus dicari dari teman-teman penyidik. Dan ini sangat dibutuhkan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi atau yang menimpa korban ini. Jadi setelah sekian lama saya berkecimpung di dunia kedokteran forensik, memang tugas kami ya, semua dokter-dokter forensik di Indonesia itu ya harus membuktikan ini pentingnya jenazah ini untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana. Jadi tidak hanya kemudian saksi ataupun kemudian para tersangka, tapi justru dari korban ataupun jenazah inilah Bu ya kemudian akan terungkap kebenarannya. Korban misalnya dengan luka-luka di tubuh itu, dia tidak akan berbohong. Luka-luka itu bisa berbicara. Saya selalu bilang, dead body can talk. Jadi tubuh jenazah itu bisa bicara. Jadi penting sekali. Itu pula yang kemudian banyak juga masyarakat ya Bu yang ketika ada kasus gitu meminta ibu yang melakukan otopsi. Boleh cerita itu Bu? Oh iya, jadi ya karena mungkin saya dikenal ya dari dulu keliling mungkin ya dari Jawa Tengah, terus diminta keluar Jawa kemana-mana gitu kan. Karena
dulu ngajar di PTIK, terus mereka pada jadi kasat-kasat resim, jadi minta saya otopsi, jadi dikenal dan masyarakat mengenal. Dan ya saya selalu bilang walaupun saya dokter forensik Polri, tapi tanggung jawab saya ke atas gitu. Tetap kita cari kebenaran di tubuh jenazah ini. Dan masyarakat masih sering meminta sampai sekarang juga gitu. Ya artinya apapun, baik itu kasus apapun, ketika kemudian ibu dan tim melakukan otopsi itu adalah sebuah fakta-fakta yang diungkap gitu ya Bu ya. Tapi sekarang masyarakat juga harus tahu, bukan saya aja, ada teman-teman, junior, dan semuanya dalam koridor ilmu pengetahuan yang bisa membantu tegaknya atau mengungkap suatu kasus tindak pidana sesuai dengan keadilan tadi. Baik, Bu Kombes Pol Hastri, terakhir untuk closing statement gitu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat terkait dengan profesi Ibu gitu ya sebagai dokter forensik dan mungkin hal-hal terkait yang belum diketahui oleh masyarakat? Seringkali sih walaupun masyarakat juga banyak yang meminta kepada kami, tapi banyak juga yang menghalang-halangi. Padahal teman-teman penyidik juga butuh untuk mencari tanda-tanda dari tubuh jenazah ini, tubuh manusia yang sudah jenazah ini. Jadi masyarakat kalau udah diminta penyidik untuk dilakukan periksa luar dan dalam ya, kalau otopsi takut ya diizinkanlah, jangan dihalang-halangi untuk supaya terang nih tindak pidananya. Dan tidak lama, tidak harus sampai ekshumasi atau bongkar kubur. Itu aja sih. Jadi intinya untuk masyarakat juga harus lebih terbuka ya, berkenan untuk kemudian jika harus dilakukan otopsi maka izinkanlah, seperti itu ya Bu ya. Luar biasa Bu, benar-benar pencerahan untuk kita semua terkait dengan dunia kedokteran forensik di Indonesia. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu ya Bu ya. Iya, sama-sama. Salam presisi Bu. Salam presisi.